Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance, bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, kesembilan PNBN, dan terakhir Penin. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 720 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM itu ada distribusi 4 broker aja yang jualan, yang nampung tipis-tipis itu kebanyakan retail. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti yang kemarin analisa saya sebelumnya, paling dia tuh tektokan 720 730 kan, dan juga ada peluang BJTM itu ke 700 ya. Jadi kalau kondisi seperti ini lebih ke wait and see aja dulu, jangan takut ketinggalan, belum juga kemana-mana ya. Tapi misalnya Bapak Ibu takut ketinggalan, bisa 2 kali cicil 720 715 cicilan pertama dan cicilan kedua 700. Kemungkinan besar BJTM itu tertahan atau bertahan di itu atas 700 ya. MACD-nya masih mengarah coba untuk golden cross, bercat di bawah 0 makin tipis, volume biasa aja. Tapi lihat moving average simpelnya itu MA20 masih ke bawah, MA60 sudah memotong MA200, jadi ya indikasinya itu minornya downtrend. Tapi ini kan dia sudah membentuk higher high, ya tinggal membentuk higher low. Di mana higher low-nya sebelumnya itu di 675, ya kalau mau bikin higher low bagus di 700 ya. Jadi seperti itu, dan bisa jadi konsolidasinya 700 sampai 800 tektok area ini. Jadi seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang ditutup menguat 0,76% ke harga 1325. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk BJBR mantul ya dari 1300. Kemarin dia nyentuh 1300 tuh, low-nya 1350, dan ini naik 1%. Ya emang segitu-gitu aja. Jadi kemana arahnya? Besok dan minggu depan ada peluang ke 1380 ya, atau 1360. Ke arah ini akan diuji, dan mentok-mentok dia itu kalaupun ada technical rebound seminggu ke depan bisa ke 1400 saja. Tapi kan agak berat kalau naik ke atas itu. Karena kenapa? Karena pergerakannya cukup lambat. MACD-nya memang sudah membentuk sinyal bagus, akan golden cross, barcat di atasnya juga terbentuk. Dan BJBR itu membentuk candle morning star. Coba kalau dilihat dari weekly-nya ya. Karena besok terakhir doji dan volume meningkat. 3 minggu sebelumnya volume kecil. Jadi ada peluang technical rebound minggu depan untuk BJBR. Jadi bisa lah spek buy, tapi disclaimer out ya, ditanggung masing-masing ya resikonya. Ya stop lossnya 3% aja nih. Target profit minimal 3% juga, dan bisa sampai 1406%. Jadi risk rewardnya 1:2, bisa digunakan. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang ditutup di harga 1550, menguat 1,3%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy, dan minggu ini 4 hari juga terus net buy. Nilainya juga cukup bagus dan meningkat. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada akumulasi untuk BRIS hari ini. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS juga bagus, sudah berhasil breakout dan konfirmasi lewat 1500. Jadi BRIS targetnya lanjut karena sudah mematahkan trend downtrend, sudah retest juga minggu lalu. Peluangnya besok lanjut, targetnya 1600. Tapi kembali lagi, disclaimer on ya. Bahkan BRIS ini ada peluang untuk technical rebound sampai 1800. Jadi potensi upside bisa 10% lebih risk nih ya. Stop lossnya 8%, 13% ya, 1800 di 13%. Risk rewardnya seperti ini. Tapi ya memang udah nggak keideal kalau beli di area pucuk ini. Mending sekalian tunggu dia melewati 1600 baru stop lossnya di sini. Kalau dia gagal ya stop loss dulu karena bisa ke bawah. Jadi baru beli di bawah, mending seperti itu ya. Tapi strategi ini apakah harus diikutin, harus sama enggak? Di market tuh apapun strateginya bisa menghasilkan profit. Yang penting kuncinya Bapak Ibu tuh pas beli saham itu bukan feeling, tapi dengan strategi, dengan trading plan. Jadi seperti itu. Untuk BRIS menarik juga diperhatikan, minggu depan masih menarik. Kalau dilihat candle weekly-nya juga bagus. Volume memang nggak kuat dari minggu lalu. Kalaupun besok dia lanjut naik 1600 terus ada koreksinya, ya harusnya 1500 jadi pertahanannya. Nggak ke 1400, pokoknya jebol 1400 gagal. Lanjut uptrend, itu aja kunci BRIS. Jadi seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Agro yang ditutup menguat 2,05% ke harga 745. Kalau dilihat transaksi asing, net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agro ada distribusi. Hari ini kayaknya dijual di pucuk ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro hari ini sempat menyentuh 780, terus ada yang jualan ya. Si kaget tadi jualan kan. Nih 246.000 lot. Dan kondisi seperti ini volume meningkat. Jadi apakah bagus untuk Agro? Masih bagus. Supportnya sekarang 700 itu support kuat yang nggak boleh dijebol. Jadi dari harga sekarang itu cut lossnya cukup dalam. Memang nggak ideal sebenarnya beli. Kalau tadi ada beli buy on breakout, ya apakah ini false? Menurut saya masih belum. Masih satu tick di bawah resistennya kan 750. Itu masih bisa ditoleransi ya. Hari ini kan dia juga rebound hijau, volume juga meningkat, yang masih bisa ditoleransi. Kecuali besok merah lagi ya. Kalau beli buy on breakout, gimana strateginya aja. Support kuatnya ada di 700. Itu aja untuk Agro. Kalau weekly-nya doji koreksi pun nggak masalah menurut saya. Volumenya meningkat ya. Jadi minggu depan konfirmasinya harus lewat 780. Itu menarik lanjut dia ke 880. Jadi potensi upset masih banyak. Supportnya pakai 700. Seperti itu. Bisa risk reward seperti ini kalau candle weekly. Kalau benar ini tandanya reversal atau teknik rebound untuk naik menguji EMA 20-nya di candle weekly-nya, ya bisa seperti ini juga risk reward-nya. 12% stop loss-nya jangan terlalu dalam. Ini aja. 8% tuh ideal. Di 670, 680 itu ideal. Target profit 20%. Di 880 sampai 900. Bisa seperti itu juga untuk trading plan-nya ya. Cuman stop loss-nya cukup dalam. Seperti itu aja. Jadi seperti itu. Untuk Agro juga menarik. Volume meningkat signifikan selama 2 minggu. Ya ini ada peluang untuk reversal. Tapi lihat kondisi market juga. Lihat price action-nya untuk besok dan minggu depan. Seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 204 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya masih ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP ini bagus selama di atas 200. Kuncinya BBKP itu 200. Kalau mau di tektokin juga bisa. Mau di hot lebih lama juga bisa. Nggak usah pakai EMA 20-nya. Terlalu jauh kalau ke 190. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 200 ya udah. Di bawah EMA 20-nya yang udah 3 kali 4 kali diuji. Dan akhirnya jebol berarti nggak kuat. Udah seperti itu aja. Ya kalau mau ya. Tapi ya kembali lagi ke strategi masing-masing ya. Kondisi seperti ini, MACD-nya masih golden cross mengarah ke atas ya, besok harus lanjut, harus rebound dulu lah. Kalau bisa tutup di atas 210, 212 itu menarik, minggu depan bisa lanjut naik ya untuk BBKP. Jadi seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1000 terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BNGA belum kemana-mana, tektok-tektok aja 1%, 2%. Ya ini nggak menarik, cuman volume makin meningkat nih. Yang sabaran ya bisa aja beli. Pokoknya stop loss kalau dijebol 980. Kuncinya itu aja. Kalau untuk BNGA, cuman harus sabar. Ini belum kemana-mana. Tapi biasanya konsolidasi seperti ini, high terus naik, low terus naik. Ada saatnya dia timbul tiba-tiba rebound aja. Langsung hijau pekat ya. 1020 bisa dilewati 1030. 3%, 4% mungkin bisa tarikannya ya. Karena ini lihat, minggu ini high-nya naik, low-nya naik. Dan volume naik 2 hari. Kalau saya lihat besok itu bisa aja Jumat ceria ya. Ada potensi untuk teknik rebound saham-saham. Cuman sektor mana yang paling besar ditarik ya lihat besok ya. Nggak bisa juga kita terka-terka karena tergantung market. Jadi seperti itu. Untuk BNGA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup menguat 2,89% ke harga 71. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal PNBS masih konsolidasi dan supportnya selalu dipertahankan 68. Ya itu menarik menurut saya. Ini ada pola bearish pennant break 7677 itulah baru lanjut uptrend ya. Jadi bisa ini swing low-nya. Kalau dilihat minggu ini dia membentuk low yang lebih tinggi ya. Atau sama lah. Ya tinggal nunggu break 7576 baru tuh lanjut uptrend. Baru kembali ke atas EMA 200-nya itu lebih bagus untuk PNBS. Kalaupun nekat beli di harga sekarang daripada nunggu di atas ya seperti ini ya. Stop loss-nya cukup dalam tuh sekitar 7-8%, target profit minimal 7-8% juga. Tapi kalau dia berhasil lewat EMA 200-nya di 75767 itu menarik. Minggu depan lanjut naik ya. Atau minggu depan dia lewat ya. Minggu depan targetnya 88. Seperti itu aja. MACD-nya juga mulai
mengarah ke atas, bar chart di bawah 0 makin tipis. Volume hari ini meningkat ya, walaupun nggak signifikan tapi lebih tinggi dari hari kemarin. Kalau dilihat candle weekly-nya, kondisinya ya cukup bagus juga, cuman volumenya nggak kuat ya. Minggu depan kalau mau bagus ya harus tutup di atas 78, itu bagus untuk PNBS minggu depan. Seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PNLF yang ditutup menguat 3,51% ke harga 412. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNLF selama di bawah 420 itu kurang amat, tapi supportnya bukan di 380 ya. Di 400 bisa, tapi support kuatnya 380, sekitar 20 poin dari 380 ke 400, 400 ke 420. Jadi tektok itu sekitar 4-5% dari support ke resisten untuk PNLF. Jadi dia hari ini itu mantul dari supportnya 400. Kondisi seperti ini apakah bagus? Ya, dia ini mulai konsolidasinya bagus. Asal jangan turun dari 380. Selama nggak turun dari 380, bisa lanjut kembali uptrend. Bisa jadi ini dia lagi isi tenaga untuk naik lebih tinggi. Ini bisa ada pola symmetrical triangle, dan kalau dia break 440 baru lanjut uptrend ya. Jadi apakah menarik? Menarik. Yang penting jangan turun dari 380. Itu support kuatnya untuk melanjutkan uptrend. Jangan sampai dia membuat swing low-nya di bawah 380 karena berpeluang turun bisa sampai 300 kalau dia turun. Karena ini konfirmasinya nih ya, konfirmasi pola symmetrical triangle dan alahnya 300 kalau jebol 380. Seperti itu untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PNBN yang ditutup menguat 3,55% ke harga 1895. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNBN yang infonya mau di merger sama BDMN, ya kalau dilihat teknikalnya memang yang paling bagus untuk grup Panin ya. Karena ini dalam pembentukan, kalau saya lihat ya, web 5. Target web 5 kemana? 2400. Tapi kalau pakai Fibonacci retracement dari swing high ke swing low, dari swing high web 3 ke swing high web 4, koreksinya 2500. Tapi terdekatnya bisa ke 2100, 2200 itu ya. Ini menarik menurut saya untuk PNBN, apalagi ada sentimen katalis untuk merger dengan BDMN. Jadi seperti itu aja. Ini juga sudah di harga tinggi dan volume makin meningkat. Dengan skenario seperti ini, ada peluang untuk PNBN minggu ini dan minggu depan lanjut naik karena mantul dari 1800 ke 2000. Karena naik turunnya itu 200 poin. Jadi lumayan, bisa 10%-an. Nah, kenaikannya PNBN dari support ke resisten. Seperti itu. Untuk PNBN, langsung saja ke saham terakhir. Ada Penin yang ditutup menguat 3,57% ke harga 870. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Penin ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Penin juga cukup bagus nih. Dia berhasil kembali breakout dengan kondisi seperti ini. Ya, kuncinya 900, break 900 lanjut uptrend, atau jangan terlalu tinggi ya. 980 nih lah, 880. Nah, ini ya. Ini neckline bisa double bottom, bisa juga pola descending triangle. Kalau lewat lanjut. Targetnya bisa pakai ini aja. Targetnya all time high-nya lagi di 1040 ya. Oh, bukan all time high ya. Itu all time high di Juni 2022. Kalau all time high-nya masih jauh tuh di 1700. Jadi apakah bisa ke sana ya? Ya belum tahu juga ya. Tapi kita lihatnya jangka pendek aja, swing pendek. Jadi targetnya bisa 1040 kalau konfirmasi minggu ini atau minggu depan berhasil tutup di atas 900. Seperti itu untuk PNBN. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilih saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.